Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, ini kegiatan saya di malam hari sebelum tidur, jadi sekitar setelah Isya gitu. Kenapa baru saya cuci ini banyak banget cucian piringnya, karena seharian itu saya tuh nemenin anak saya untuk pergi ke Purwokerto gitu ya. Jadi anak saya tuh kepengen nonton ceritanya, terus saya nemenin lah ya, kasihan karena dia sudah ujian, terus nggak pernah main gitu, jarang banget main. Terus saya berdua tuh sama anak saya jalan-jalan lah ya, quality time. Anak saya yang cowok itu karena sibuk juga kuliahnya, ya sudah deh saya temenin aja nonton film nih ceritanya. Alhamdulillah enak ya teman-teman kalau anaknya itu sudah gadis remaja, udah kayak temen, udah kayak bestie. Jadi bestie saya yang sesungguhnya ya anak perempuan saya itu sudah bisa diajak ngobrol, sharing, terus udah curhat-curhatan kayak gitu teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman itu putrinya masih kecil, sabar, pasti nanti ada masanya seperti itu ya. Oke teman-teman, ini saya cuci dulu ya cucian piringnya, karena seharian itu saya tinggal dan habis makan siang nggak langsung saya cuci karena buru-buru pengen jalan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sebelum tidur usahakan dapur itu bersih ya. Jadi nggak ada cucian piring lagi, supaya nanti kalau pas kita bangun paginya itu suasana hati udah enakan lihat dapurnya bersih ya teman-teman. Oke, setelah selesai cuci piring, lanjut saya bersihin wadah yang untuk nyimpen spons dan cairan pencuci piringnya ya. Karena kalau dibiarin nggak dicuci suka bau gitu sponnya ya teman-teman. Kan bekas ada minyak-minyak, kotoran kayak gitu. Terus ini lanjut saya sikat-sikat sinknya karena biasanya kalau habis cuci piring itu masih ada lemak-lemak dan minyak-minyaknya gitu ya. Jadi usahakan disikat-sikat supaya nanti tidak ada tikus yang masuk ya teman-teman, karena biasanya tikus itu suka masuk melalui lubang zinc ini teman-teman, makanya dibersihin terus ditutup ya. Oke, setelah dapurnya ini kering, kemudian di kitchen set itu suka ada kotoran kayak cicak gitu ya. Sekalian aja saya bersihin menggunakan kanebo yang lembab atau basah ya. Alhamdulillah, cuci piringnya sudah selesai, dapurnya sudah bersih. Sekarang tinggal istirahat sebentar lalu tidur. Nah, sekarang lanjut kegiatan di pagi hari ya, karena semalam sudah dicuci tentunya piring, perabotan masaknya itu udah pada kering ya. Sekarang tinggal dimasuk-masukkan ke dalam lacinya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini untuk laci piring dan gelasnya itu di dalam satu laci seperti ini. Usahakan kalau masukin perabotan itu di saat sudah kering semua ya, supaya tidak berjamur ya teman-teman. Nah, untuk kitchen set yang ada kacanya itu saya simpan piring-piring yang berwarna putih. Nah, untuk piring-piring makan yang berwarna coklat saya simpan di bawah supaya seragam dan rapi teman-teman. Terus untuk talenan dan wadah food prep itu saya simpan di sebelah rak piring ya. Nah, di atas itu saya simpan kayak blender, chopper, terus mangkuk-mangkuk aja teman-teman. Nanti kapan-kapan temenin saya untuk beberes kitchen set bagian dalam ya, karena sudah lama tidak saya bersihin, pastinya kotor ya teman-teman. Nah, untuk wajan, terus panci itu saya simpan di dekat meja makan, di keranjang yang terbuka, karena waktu itu saya simpan di bawah kitchen set itu mudah banget berjamur, mungkin karena tertutup ya teman-teman. Jadinya saya akalin saya pindah aja. Walaupun dilihat tuh nggak enak ya, karena kelihatan berantakan. Karena keranjangnya itu terbuka ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting alat masaknya itu tidak kotor, tidak berjamur karena lembab ya.
Oke teman-teman, ini peniris piringnya juga saya simpan di dekat meja makan ya. Karena kalau di top table semua nanti kayak penuh gitu. Terus sekarang saya mau siap-siap untuk bikin sarapan ya teman-teman. Saya siapin dulu panggangannya karena kali ini saya mau bikin chicken stick ala-ala gitu. Sebenarnya chicken sticknya itu saya lihat resepnya di mana ya, di YouTube atau di TikTok gitu ya. Kadang-kadang saya juga pengen cari inspirasi ide sarapan yang simple kayak gitu. Terus menurut saya ini adalah ide sarapan yang simple terus sehat karena tidak pakai minyak. Pakai minyaknya dikit aja. Nah, jadi kali ini saya kepengen bikin chicken stick terus sama goreng kentang, tapi kali ini kentangnya saya goreng menggunakan air fryer, terus menggunakan uh, sayuran beku ya. Nah, sayuran bekunya itu tidak saya kasih kuah, biarin aja dikukus aja ya teman-teman. Jadi benar-benar yang dibumbuin itu hanya uh, paha di file aja ya. Saya tidak menggunakan dada, saya menggunakan paha supaya rasanya itu lebih juicy dan enak teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan file paha 3 potong aja. Nah, untuk bumbunya itu harusnya menggunakan saus barbecue, tapi karena nggak ada jadi saya gunakan saus tomat, saus sambal, terus saus tiram dikit, minyak wijen, lalu lada bubuk, lalu tambahkan kecap ikan sedikit, kemudian diaduk-aduk, dimarinasi, tunggu sebentar aja. Nah, ini saya tambahkan saus tomat karena saya pengen rasanya itu agak manis asam gitu teman-teman. Nah, untuk sayurannya itu saya kukus menggunakan panci kukusan seperti ini aja karena sayurannya kan cuma sedikit ya. Jadi kalau menggunakan dandang atau kukusan di kompor itu kebesaran. Jadi lebih simpelnya menggunakan panci kukusan. Teman-teman bisa samaan dengan punya saya. Nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau goreng kentang dulu. Jadi sebelum menggoreng kentang itu saya alasin dulu menggunakan aluminium foil ya. Nah, ini kentangnya tinggal sedikit, jadi semuanya aja saya goreng. Karena anak saya tuh senengnya kentang goreng pakai minyak. Jadi saya semprotin minyak, 2 semprotan aja menggunakan minyak kelapa ya teman-teman. Kemudian digoreng menggunakan air fryer aja. Kalau misal mau pakai minyak goreng biasa juga nggak apa-apa, pastinya lebih enak. Tapi karena saya kepengen agak-agak sehat gitu tanpa minyak, jadi ya udah menggunakan air fryer. Nah, sekarang saya panggang dulu ayamnya langsung tanpa minyak dan tanpa mentega ya. Karena tadi kan sudah ada minyak wijennya sedikit. Ini nggak apa-apa, seperti ini aja teman-teman. Kalau file paha itu cepat matangnya, dada juga cepat matang sih. Tapi bedanya kalau file pakai paha itu rasanya lebih juicy, lebih empuk, lembut gitu teman-teman. Beda dengan dada. Kalau dada itu agak-agak keras. Nah, sambil menunggu ayamnya matang, ini saya nyambi sambil nyuci bekas wadah tadi ya, supaya pekerjaannya tuh cepat selesai. Terus bahan masakan yang tidak dimasak tadi ada sisanya, langsung masukin aja ke kulkas karena tadi kan sayuran bekunya saya menggunakan sedikit aja, masih ada sisanya ya. Nah, ini ayamnya saya balik-balik ya teman-teman, tapi sebelumnya bumbunya itu diolesin dulu supaya rasanya tuh lebih enak. Nah, seperti ini aja teman-teman bikin sarapannya ya. Chicken stick ala-ala ya, sekali-kali karena biasanya kan suka nasi telur ceplok, nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, terus pokoknya yang simpel-simpel, tapi kali ini lagi kepengen yang agak-agak meriah gitu. Chicken stick, terus sayuran beku dikukus aja. Seharusnya itu menggunakan saus yang ada kuahnya gitu deh. Tapi karena nggak mau ribet, dikukus aja juga udah enak ya. Nanti tinggal ditambahin pakai mayones atau pakai saus sambal kayak gitu.
Oh ya, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang kemarin komen nanyain kenapa suaranya itu berubah karena agak menggema gitu ya. Jadi kemarin beberapa video saya menggunakan mikrofon baru karena mikrofon yang lama saya itu kabelnya putus, dan sekarang saya tidak menggunakan mikrofon nih teman-teman, malah agak-agak jelas gitu ya. Karena saya baru tahu kalau isi suara tanpa menggunakan mikrofon tuh ternyata bisa. Alhamdulillah teman-teman, ini masakannya sudah jadi ya. Dan ini saya tambahkan saus tomat dan saus sambal. Untuk saya tambahkan mayones. Oke teman-teman, setelah selesai sarapan, lanjut saya bersihin dapur dulu ya sebelum saya beberes bagian depan. Nah, untuk bagian dindingnya itu saya bersihkan menggunakan cairan pembersih yang wangi serai ya. Nah, ini dilap-lap dulu ya menggunakan tisu untuk membersihkan minyak-minyaknya ya teman-teman. Nanti setelah menggunakan tisu, lanjut saya menggunakan lap. Nah, setelah bersihin keramiknya, lanjut saya bersihin kompornya. Saya bersihin dulu menggunakan tisu juga ya teman-teman. Pokoknya semuanya itu dibersihin sampai bersih, jangan sampai ada minyak-minyaknya ya. Takutnya tuh suka ada semut-semut gitu ya. Terus kayak kemarin juga kompornya itu nyalanya besar banget, api merah gitu, karena kayak katanya sih ada keraknya, padahal setiap hari itu setelah masak selalu saya bersihin, tapi nggak ngerti juga kenapa bisa begitu ya teman-teman, saya nggak tahu. Nah, setelah menggunakan cairan pembersih yang wangi serai, kemudian lanjut pakai cairan pembersih yang khusus kompor seperti ini teman-teman. Setelah bagian atasnya selesai dan bersih, lanjut saya bersihin lantainya. Jadi untuk sapu dapur dan sapu depan itu beda ya teman-teman, karena takut nanti jadi banyak minyaknya juga untuk bagian depan, karena kan kalau kompor rawan banyak minyak ya. Nah, ini saya nyapunya tuh ke belakang, jadi nanti kotorannya itu saya ambil menggunakan pengki yang kecil, serok ya teman-teman. Saya nyebutnya tuh pengki kecil sama sapu yang kecil gitu, terus nanti kotorannya dibuang di tempat sampah. Nah, setelah dapurnya selesai, itu saya belum ngepel ya teman-teman, saya sapu-sapu dulu. Lanjut saya lap-lap rak-rak, terus TV-nya juga, karena mudah banget berdebu, padahal rumah saya juga sering banget ketutup. Nah, kalau tanya kenapa sih pintunya tuh selalu tertutup ya rumah saya, karena saya tuh trauma banget ya kalau pintu kebuka itu suka ada ular masuk gitu loh. Udah 3 kali, hampir 4 kali, 4 kali ya bener, terakhir semalam ya teman-teman. Jadi karena perumahan saya itu dikelilingin sama sawah, jadi mau nggak mau suka banyak binatang masuk kayak tikus, ular kayak gitu teman-teman. Nggak hanya di rumah saya ya, jadi tetangga saya pun seperti itu. Cuman karena saya itu penakut banget ya, takutnya tuh pas kita lagi tidur dirambatin gitu loh, aduh serem banget ya. Makanya mendingan rumahnya tuh tutupan aja, nggak apa-apa deh. Nanti kalau ada tamu juga biasanya ketok-ketok kayak gitu aja teman-teman, daripada nanti bahaya ya. Kalau ada rezeki lebih sih pengennya pasang pintu besi gitu ya, yang dikasih ram-raman gitu teman-teman, supaya tidak ada celah untuk masuk ke dalam ya binatangnya. Oke teman-teman, jadi ini saya kebut-kebutin dulu menggunakan sapu lidi ya. Ini supaya lebih bersih ya teman-teman. Nah, kalau sofanya terus mejanya itu udah saya bersihin, lanjut saya bersihin lantainya. Nah, ini saya sapu-sapu dulu ya teman-teman. Biasanya saya kalau ngepel itu sore hari, kadang saya, kadang anak saya, pokoknya sebisanya siapa gitu. Kalau anak saya lagi sibuk ya saya nggak mungkin ganggu, biarin saya aja nggak apa-apa sambil olahraga ya. Oh ya teman-teman, masak apa nih hari ini? Terus di tempat teman-teman semua itu sudah musim hujan nggak? Kalau di tempat saya itu sore hari suka hujan deres banget ya teman-teman. Jadi sekarang tuh cuaca nggak nentu ya, jadi nggak bisa diprediksi sekarang tuh musimnya apa. Oke, setelah selesai beberes rumah, lanjut saya mau jemurin pakaian, karena tadi pas beberes rumah itu sambil saya giling baju ya teman-teman. Jadi saya kalau nyuci itu tidak tiap hari, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari ya, tergantung. Kalau cuciannya udah banyak, ya udah
saya cuci gitu sekalian aja biar mesin cucinya itu nyala ya teman-teman, tidak setiap hari pokoknya. Nah kalau untuk setrikaan itu kadang saya setrika sendiri, kadang saya laundry setrika ya, pokoknya semau sendiri aja teman-teman. Karena jujur ya, pekerjaan rumah yang saya kadang-kadang suka nggak sanggup itu nyetrika. Tapi kalau beberes, masak itu saya seneng banget ya, hobi. Apalagi kalau beberes rumah itu saya suka banget. Tapi kalau urusan setrika, sering banget saya angkat tangan teman-teman. Biasanya kalau jemuran di sini udah penuh, saya lanjut jemurin di teras menggunakan jemuran dorong. Tapi punya saya itu udah penyok teman-teman, karena bukan produk dari Informa ya, murah meriah. Tapi mau beli lagi suka kepikiran, sayang masih bisa buat ngantungin hanger gitu loh. Namanya ibu-ibu gitu ya teman-teman, kalau mau beli apa-apa tuh mikirnya suka panjang. Kalau masih bisa digunakan ya digunakan, walaupun kadang-kadang udah sampai melewat-melewat ya. Saya pikir yang penting masih bisa buat gantung hanger kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Rutinitas saya sebelum tidur, pagi hari ngapain aja, masak sarapan, terus beberes rumah, jemurin baju. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.